Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ning dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 12. Apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang praktik meditasi pandangan terang. Ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah tahap persiapan meditasi pandangan terang. Nah, apa sih tahapnya yang perlu kita persiapkan? Ya, di sini. Nah, pengetahuan dasar sebelum kita melaksanakan meditasi pandangan terang adalah mampu memahami bahwa batin dan jasmani berproses tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa aku. Dalam melaksanakan vipassana, duka mudah sekali dilihat kemunculannya seperti mengantuk, rasa capek, pusing, dan kaki kesemutan. Itu merupakan duka atau penderitaan yang kita alami ketika kita mempraktekkan meditasi. Nah, di sini ada 3 syarat yang harus dipatuhi oleh peserta didik atau umat dalam melaksanakan meditasi pandangan terang. Yang pertama, ia harus menjaga ketajaman 6 indranya sehingga berada dalam keadaan baik. Selanjutnya, ia harus menjaga pikirannya supaya terkonsentrasi, harus fokus. Ia harus berdiam di tempat pelatihan di bawah bimbingan seorang guru. Ingat, ketika baru pertama kali mempraktekkan meditasi pandangan terang, kita harus mencari seorang guru untuk melatihnya. Ia harus menjaga pikirannya supaya terkonsentrasi pada perenungan. Praktik meditasi pandangan terang terdapat 3. Yang pertama ada sikap duduk, mengendurkan ketegangan, dan bernafas dengan wajar. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kira-kira seperti apa ya yang harus kita lakukan ya? Nah, ketika sikap duduk, waktu berlatih harus tegak tetapi santai dan tidak kaku atau tegang. Jadi ketika kita duduk ya, badan harus tegak, santai tapi dan tidak kaku atau tegang ya. Selanjutnya adalah mengendurkan ketegangan. Setelah memilih sikap duduk yang rileks secara mental, kita mencoba mengurutkan dari atas atau kepala terus ke bawah sampai ujung kaki. Untuk mengendurkan ketegangan otot-otot yang ada, misalnya otot kening, otot leher, dan otot punggung ya. Jadi dikendorkan, dilemaskan agar kitanya bisa lebih konsentrasi dalam mempraktekkan meditasi. Untuk selanjutnya, bernafas dengan wajar. Nah, berlatih meditasi pernafasan bukanlah bertujuan untuk mengatur nafas menjadi panjang ataupun menahan nafas kita selama mungkin untuk memperoleh kekuatan. Nah, jadi ketika kita melaksanakan meditasi pandangan terang, ya, kita bisa menghitung nafas kita. Ketika nafas masuk dan nafas keluar, kita hitung. Tapi ketika kita bernafas jangan dibuat-buat ya, biar mengalir apa adanya. Nah, ini adalah contoh praktik meditasi pandangan terang dengan 4 posisi dasar. Ini biasanya yang kita lakukan ketika kita mempraktekkan meditasi pandangan terang. Yang pertama, posisi yang pertama adalah meditasi duduk dengan penuh kesadaran. Coba silahkan perhatikan, ada beberapa gambar ya. Di situ ada gambar yang disilang dan ada gambar yang di checklist. Nah, posisi yang benar duduk penuh kesadaran yaitu pada tanda yang
di checklist ya. Dia duduknya harus tegak tapi santai dan tidak tegang ya. Itu yang di checklist. Tapi kalau misalnya kita mempraktekkan meditasi, misalnya kepala ditundukkan, kepala miring, kepala terlalu tegak tetapi badannya bungkuk, itu tidak benar ya. Posisi yang benar adalah tegak tapi santai, kepala juga tegak. Nah, next itu meditasi berdiri penuh kesadaran. Posisinya adalah seperti ini. Nanti kalian boleh mempraktekkan di rumah. Tetap berdirinya tegap ya, tegap tapi santai, tidak membungkuk. Meditasi berjalan penuh kesadaran. Ya, kalian bisa melihat di situ ada gambar nomor 1, 2, dan 3, semuanya ada penjelasannya. Ya, itu posisi tangan, misalnya bisa tangannya dilipat di belakang atau tangannya dilipat di muka. Yang nomor 3, tangan dilipat di dada atau bersedekap. Dan perhatikan langkah kakinya. Kalian boleh memperhatikan ya, melangkah maju sejarak 1 telapak kaki, jadi melangkahnya jangan terlalu lebar-lebar. Nah, telapak kaki diturunkan merata, jadi tidak jinjit ya. Nah, melangkah terlalu jauh tidak mantap. Nah, tumit dijatuhkan terlebih dahulu, baru semuanya ya. Ujung kaki diturunkan terlebih dahulu ketika melangkah kaki satunya. 4 adalah meditasi berbaring penuh kesadaran. Nah, ini posisi yang kira-kira paling, kalau menurut saya paling enak ya. Nah, posisinya seperti itu, boleh terlentang, boleh miring. Tapi ketika meditasi jangan sampai ketiduran ya dalam posisi ini ya. Nah, itu tadi 4 posisi dalam mempraktekkan meditasi Vipassana Bhavana. Boleh suatu saat nanti anak-anak mengikutinya ya, agar kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, manfaatnya apa sih ketika kita mengikuti meditasi Vipassana Bhavana? Ya, yang pertama, memudahkan kita untuk berkonsentrasi. Misalnya kan kita seorang pelajar ya, jadi kita ketika belajar kita mudah konsentrasi, jadi bisa menerima pelajaran dengan baik. Kedua, memberikan ketenangan kepada diri kita, jadi kita nggak gampang emosi, nggak gampang marah, nggak gampang egois ya kalau kita mau melaksanakan meditasi. Lebih mengenal diri kita sendiri dan sesama, lebih mudah mengendalikan emosi dan kemarahan, menjadikan badan lebih sehat, mengikis kesombongan dan pandangan salah, membuat manusia memiliki moral yang baik, dan yang terakhir, membuat manusia mencintai, mengasihi, dan bersimpati terhadap sesama. Wah, ternyata manfaatnya sangat luar biasa sekali ya. Yuk anak-anak semua, kita praktekkan ya meditasi ini agar kita memperoleh manfaat yang sangat luar biasa. Di sini ada sebuah quote dari Biku Panyalaro dan Migyuri Punce yang berisi, meditasi seharusnya dilakukan setiap hari karena persoalan batin lebih pelik daripada persoalan jasmani ya. Kenapa seperti itu ya? Karena batin itu ya bermula dari pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita tidak baik, nantinya semua yang ada di anggota badan kita pasti tidak akan menjadi baik. Tapi kalau pikiran atau batin kita baik ya, pasti kita akan diberikan kesehatan dari luar dan dalam. Nah, meditasi bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, dimanapun. Orang tak usah tahu ada sedang meditasi. Jadi kita
ketika mempraktikkan meditasi kita nggak perlu, hari ini aku meditasi loh. Nggak usah harus keluar-keluar kepada orang lain. Yang penting kita mempraktekkan dan kita memperoleh manfaatnya. Nah, demikian tadi materi kita tentang meditasi pandangan terang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.